Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam seri Kristologi. Topik pembelajaran dalam video ini tentang perendahan Yesus Kristus bagian ketiga, yaitu mengenai pelayanan dan penderitaan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan pelayanan dan penderitaan Yesus Kristus ini, kita mulai dengan persiapan pelayanan Tuhan, yakni Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan pada usia kurang lebih 30 tahun, dan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Lalu kemudian ia memproklamasikan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Selanjutnya Tuhan memanggil murid-muridnya, mengajar mereka, mendidik mereka, memberikan pengertian kepada mereka. Lalu juga ia melayani umat Tuhan, melayani banyak orang, dengan kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus yang dinyatakannya, dan kita tahu bahwa ia mengadakan banyak tanda dan mukjizat. Namun pada akhirnya ia ditangkap di Getsemani dan diadili dengan tidak adil, baik oleh penguasa politik saat itu, oleh para imam dan ahli-ahli agama dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian ia dituduh, didakwa, dinyatakan bersalah, lalu ia disalibkan. Di atas kayu salib itulah ia menyatakan kerelaannya menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa untuk menebus umatnya. Lalu setelah itu dia dikuburkan dan selama 3 hari berada di dalam kuburan, turun ke dalam kerajaan maut. Penderitaan Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata secara historis. Mari kita ikuti penjelasan video ini berkaitan dengan awal persiapan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti kita ketahui bahwa setelah Yesus dilahirkan, disunat, belajar di sinagog, menjadi anak Taurat, dan kemudian hidup bersama dengan Yusuf dan Maria, bersama dengan saudara-saudaranya yang serumah di Nazaret, Yesus menantikan waktunya, tepat seperti yang Tuhan nyatakan, dan Yohanes membaptis Yesus Kristus. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis terhadap orang-orang yang datang kepada dia, di mana dari seluruh penduduk Yerusalem, Yudea, dan sekitar Yordan. Mereka dibaptis sambil mengaku dosa mereka, dan mereka diminta untuk menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Sedangkan orang-orang Farisi dan Saduki ingin juga dibaptis, tetapi Yohanes Pembaptis tidak menerimanya karena mereka berlaku munafik. Kisah ini ada di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sedangkan Tuhan yang hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis begitu tidak layaknya dia dan menyadari ketidaklayakannya, namun karena
Tuhan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis untuk dirinya adalah kehendak Allah. Dan Bapa sendiri menyatakan itu dari surga yang berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan demikian, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus sebagai persiapan pelayanan Tuhan untuk umatnya. Dan di dalam baptisan tersebut di Sungai Yordan, Yesus menyatakan ketaatannya kepada Bapa dan ketersediaan hatinya. Walaupun dia tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, bukan di dalam benih Adam, dia tetap taat. Dan dia seakan-akan mempersamakan dirinya dengan orang berdosa yang lain. Dan akhirnya Yesus pun dibaptis. Dan dinyatakan dengan jelas apa yang dituliskan di dalam Kejadian peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Setelah peristiwa tersebut, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11 memberikan kepada kita gambaran bagaimana yang tak berdosa, yang suci, yang mulia, yang tak terbatas dicobai oleh iblis. Tetapi dengan segala kerelaan hatinya dan menuruti apa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia menghadapi pencobaan dari iblis dan dia menang karena Tuhan mengandalkan firman yang hidup dan yang menghidupkan itu. Tuhan menyatakan kuasa firman itu dan ia berperang dengan firman-firman yang salah dari si jahat. Firman-firman dari si jahat itu seolah-olah adalah benar, tetapi dilontarkan, disampaikan oleh si iblis untuk mencobai, bukan untuk mengikuti kehendak Allah. Sedangkan Tuhan menyatakan firman sebagai wujud ketaatannya kepada Bapa dan pimpinan Roh Kudus atasnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan memiliki kuasa dan kekuatan untuk menyatakan kemenangan. Itu sebabnya persiapan pelayanan Yesus Kristus ini sungguh-sungguh nyata dialami oleh Tuhan di dalam kondisi dan keadaannya sebagai manusia. Ia setia, ia taat, dia rela, dia melakukannya berdasarkan kehendak Bapa, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah segala persiapan ini sungguh nyata dan sungguh sudah dilewatinya, mulailah Tuhan melakukan pelayanan. Dan pelayanan dimulai dengan ia memproklamasikan suatu pernyataan yang tegas. "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ini diproklamasikan dan dinyatakan kepada semua orang, dari mulai dia menyatakan kemenangan atas iblis dan juga kepada setiap orang yang saat ini mendengarkan video ini. "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Lalu selanjutnya Tuhan memanggil murid-muridnya, baik dari para nelayan maupun orang-orang yang secara khusus sudah dipersiapkan Tuhan untuk dia menjadikan mereka murid-muridnya. Di bawah bimbingannya dan pimpinannya, Tuhan Yesus mengajar dengan
perumpamaan-perumpamaan, dengan contoh-contoh yang nyata, dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada dalam kehidupan manusia, dengan segala tanya jawab yang dilakukan oleh banyak orang, oleh murid-muridnya, maupun dengan memberikan pernyataan-pernyataan singkat serta khotbah-khotbah yang diajarkan kepada setiap orang. Tuhan Yesus melayani secara pribadi seperti kepada Nikodemus dan perempuan Samaria yang berada di sumur. Tuhan Yesus juga mengajar ke banyak orang seperti yang dilakukannya ketika dia khotbah di atas bukit. Di dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, Tuhan Yesus juga mengajar di sinagog atau rumah-rumah ibadah dengan mengutip ayat-ayat di dalam kitab suci dan memberikan pengertian serta penjelasan. Tuhan Yesus juga mengajar kepada orang-orang yang secara khusus memerlukan pengajaran, bimbingan, dan kehidupan rohani yang benar, seperti Tuhan mengajar Maria dan Marta di rumahnya. Tuhan mengajar dan membimbing Zakius di rumahnya. Tuhan juga memberikan teguran dan sekaligus pengampunan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Tuhan menyatakan kuasa pelayanannya. Dia yang memiliki hidup, Dia yang memiliki kekuatan, Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia melayani dengan cinta kasih, belas kasihan, dan penuh dengan anugerah. Di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan Yesus melayani dengan kekuatan dan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kita tahu bahwa Dia mengadakan banyak tanda dan mujizat. Banyak sekali tanda dan mujizat yang Dia lakukan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara. Terlebih khusus, Tuhan membangkitkan Lazarus, orang muda dari kota Nain, dan juga anak dari satu orang perwira. Ini menggambarkan bahwa keberadaannya dalam keadaannya sebagai anak Allah dan keadaannya sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus yang tidak terpisahkan tetapi sekaligus tidak bercampur, sungguh-sungguh nyata. Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia. Kita bersyukur untuk apa yang dinyatakannya. Ini bagian dari perendahannya. Bukankah Tuhan mampu melayani dari surga, membawa orang kembali kepadanya? Bukankah Tuhan mampu untuk mengutus lebih banyak lagi nabi, lebih banyak lagi hamba-hambanya? Namun kita tahu setiap nabi, setiap hambanya memiliki kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Baik keterbatasan di dalam menyampaikan kebenaran, keterbatasan di dalam konteksnya, kehidupan daripada nabi-nabi atau hamba-hambanya, juga segala kelemahan yang mungkin muncul di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus yang sempurna, anak Allah itu, rela merendahkan dirinya. Bahkan Dia dianggap waktu pelayanannya seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan setan, atau Dia dihina sebagai anak tukang kayu. Dia dibuli, diejek, direndahkan, bahkan Dia berada di dalam posisi terancam nyawanya. Namun dalam kondisi seperti itu pun Tuhan Yesus tetap melayani, mengasihi, berbelas kasihan kepada setiap orang. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanannya. Laki-laki atau perempuan, orang Yahudi atau bukan,
orang Israel atau bukan, pejabat keagamaan atau bukan, orang sederhana atau orang terpelajar, orang yang memiliki kekuatan atau orang yang memiliki kelemahan, Tuhan melayani dengan penuh kuasa. Dan Tuhan selalu memberikan contoh yang nyata. Baik dia mendoakan tiap-tiap hari pelayanannya dan orang-orang yang dilayaninya, dia juga melakukan satu tindakan-tindakan yang nyata, seperti memperhatikan keluarga Petrus, yang mana mertuanya pernah sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Dia juga peduli terhadap keterbatasan, kekurangan dari murid-muridnya. Bahkan kita tahu bagaimana Tuhan begitu sabar membimbing mereka, mengarahkan mereka, membawa mereka untuk mengenal siapa dirinya dan siapa Allah Bapanya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah memprovokasi massa atau wilayah di sekitarnya untuk melawan pemerintahan kerajaan Romawi. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum Taurat. Bahkan dia menggenapi hukum Taurat. Satu iota pun tidak digagalkannya. Ia menafsir dan menjelaskan ulang hukum Taurat itu dengan benar. Bagaimana seharusnya setiap kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama kita. Dan bagaimana seharusnya kita memiliki hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita harus menyadari kerelaan pelayanan Tuhan ini. Namun demikian, orang-orang yang ada di zamannya, orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, mereka tidak menghendaki Yesus melayani. Mereka terganggu atas pelayanan Yesus. Bukan karena Yesus itu tidak baik, bukan karena Yesus itu melanggar firman, tetapi karena Yesus setia, suci, adil, benar, mulia, menjalankan firman. Yesus menyatakan kebenaran dengan sungguh-sungguh, penuh wibawa, sehingga banyak orang mengikutinya. Yesus menyatakan kuasa Allah di dalam dan melalui dirinya. Perkataannya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Bahkan dia sendiri betul-betul memberikan contoh yang baik bagaimana melayani anak-anak, bagaimana mengasihi orang berdosa, bagaimana menarik orang yang dianggap sampah masyarakat, dan dia betul-betul tidak melakukan tindakan yang jahat. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat tidak suka karena keagamaan mereka terganggu. Mereka menjerat umat Tuhan dengan segala peraturan keagamaan, sehingga semua orang terikat, berada di dalam penghukuman karena tidak mungkin menaati hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Bahkan mereka sendiri pun mengalami kesulitan, kekacauan, kegentaran. Terlebih lagi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus berkata, "Aku adalah roti dari surga. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah hidup dan kebangkitan. Aku adalah pokok anggur yang benar." Tuhan Yesus menyatakan dirinya setara dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku ada sebagaimana adanya. Dengan pernyataan, pengajaran, perkataan, proklamasi Tuhan ini,
yang diajarkan kepada banyak orang secara terbuka. Tuhan tidak mendeskripsikan dan menjelaskan secara khusus hanya untuk murid-muridnya saja. Tetapi semua orang dapat mendengar, dapat melihat, dapat menyaksikan kehidupan Yesus secara terang benderang. Dengan demikian, orang-orang Farisi Saduki ini tidak suka memprovokasi, lalu mendorong pemimpin dan penguasa pada waktu itu, para imam besar, untuk mengadili Yesus Kristus. Pada waktunya, sesuai dengan kekuasaan dan ketetapan daripada Allah, kita tahu bahwa Tuhan akhirnya ditangkap di Taman Getsemani. Ditangkap di Taman Getsemani, pada waktu itu dia tahu, dia menyadari waktunya segera tiba. Dan dia berdoa, "Ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi." Dia berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani karena satu momen kesulitan yang besar. Dia dijadikan berdosa oleh karena umatnya yang berdosa, dan seluruh kejahatan, keberdosaan umatnya ditimpahkan kepadanya, sehingga dia dijadikan berdosa. Dan pada momen itu di Getsemani, Yesus berkata, "Kehendak-Mu lah yang jadi." Ini suatu penderitaan yang sangat menakutkan, karena dia harus menanggung murka Allah atas umat manusia. Dia harus menanggung murkanya Tuhan yang kudus, yang mulia itu. Dan dia berkata, "Kehendak-Mu yang jadi." Suatu perjuangan, suatu kondisi yang menyulitkan dan menakutkan. Karena dengan dia menanggung murka Allah, maka ia akan mengalami keterpisahan. Ingatlah bahwa upah dosa adalah maut. Ada keterpisahan, ada murka yang menakutkan, dan ada hukuman neraka yang menanti orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan dijadikan berdosa, dan dia menerima cawan murka itu dengan rela dan dengan segala konsekuensinya. "Ya Bapa, aku menerima cawan murka-Mu, dan kehendak-Mu lah yang jadi." Satu pernyataan iman yang perlu kita pelajari, kita renungkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah ditangkap, Tuhan Yesus diadili oleh imam besar, diadili oleh politikus, diadili oleh penguasa dunia, diadili oleh para imam dan ahli Taurat, dihukum dan dianiaya oleh para tentara dan prajurit Romawi, dan diadili oleh massa, bahkan dihina, dilecehkan untuk Yesus disalibkan. Penyaliban Yesus adalah penyaliban yang menggambarkan dunia ini sungguh tidak adil. Tidak diperoleh dan tidak didapatkan pada diri Yesus kejahatan sekecil apapun. Tidak ada dosa yang dia lakukan. Tidak pernah dia memberontak kepada pemerintahan kerajaan Romawi walaupun dunia ini miliknya. Tidak ada kesalahan di dalam melakukan hukum Taurat, karena dia melakukannya dengan sempurna. Dia melayani dengan baik. Dia mengasihi sesama manusia. Apa yang menjadi sebabnya dia disalibkan? Karena memang kematian Yesus di dalam rencana Allah. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat spesial, sangat misterius, dan tidak pernah ada di dalam sejarah dan kehidupan manusia siapapun. Kalau saya dan Anda mati, itu karena dosa-dosa kita, dan itu bukan di dalam rencana kehendak Allah. Itu karena keinginan kita sendiri. Tetapi Yesus Kristus mati oleh karena kehendaknya, dan oleh karena di dalam rancangan penebusannya untuk kita. Yesus diadili dan tidak dinyatakan ada kesalahan. Tetapi saat yang sama, Yesus menggantikan Barabas, dan dia akhirnya
dipaku di atas kayu salib. Tangannya, kakinya, dan kepalanya dimahkotai duri. Dituliskan di atas daripada salib itu, Yesus, Raja orang Yahudi. Disalibkan lalu ditaruh di Bukit Golgota. Bukit Tengkorak bersama dengan para penjahat. Begitu menderitanya dia. Sebelumnya dia dicambuk. Maraton pengadilannya. Luar biasa, dari mulai ditangkap sampai dia disalibkan, itu pengadilan maraton. Dan mungkin belum pernah ada orang yang pernah mengalami pengadilan yang maraton seperti itu sampai eksekusi kematian. Dan kita tahu penjahat di sebelah kanan kiri Yesus adalah juga orang-orang yang dieksekusi salib. Namun tentu kita bisa mengerti bahwa mereka itu bukan diadili secara maraton seperti Yesus Kristus. Yesus ditangkap, lalu diadili, lalu disalibkan. Sebelum disalibkan dicambuk sampai kurang lebih 49 kali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, pas oleh para prajurit tentara Romawi. Dan kemudian mereka menyalibkan, membawa Yesus di Bukit Golgota. Dan Yesus mengatakan di atas kayu salib itu 7 perkataan salib. 7 perkataan salib yang sungguh menggentarkan dan memberikan kepada kita kesadaran bahwa sungguh Yesus Kristus anak Allah. Sungguh dia suci mulia. Dia berkata pernyataan yang memberikan kepada kita pengertian. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Bukan lubang paku di tangan dan di kakinya, atau mahkota duri yang menimbulkan darah yang berceceran di tubuhnya. Dia ditelanjangi, dipertontonkan, disalibkan. Dia mati menyerahkan nyawanya sebagai korban penebusan dosa saudara dan saya. Anda dan saya dapat beroleh penebusan karena Kristus sudah mati bagi kita. Inilah pelayanan dan penderitaan Yesus. Dia mati menebus dosa kita. Dan kita beroleh keselamatan, beroleh pengampunan. Kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Kita yang mati digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengalami kematian untuk mematikan kematian. Dan dia memberikan kepada kita satu kebenarannya. Kebenarannya lah yang membenarkan kita saat dia mengalami kematian. Dan ketika itulah Bapa membenarkan kita, mengampuni kita, menebus kita, dan mengasihi kita, menjadikan kita anak-anaknya. Yesus mati di atas kayu salib. Tulang-tulangnya tidak dipatahkan seperti penjahat di sebelah kanan kiri, karena waktu diturunkan sekitar jam 17 atau 5 sore, mereka masih dalam kondisi hidup, lalu tulang-tulangnya dipatahkan sebelum menjelang hari Sabat, yaitu jam 6 lewat sudah disebut mulai hari Sabat. Dan ketika Yesus diturunkan, darah sudah mengalir dan mungkin saja darahnya masih mengalir, tapi nyawanya sudah tidak ada lagi. Yesus tidak berada di Bukit Golgota. Besar kemungkinan 2 penjahat itu dilemparkan di Bukit Golgota yang penuh tengkorak itu sampai busuk dan sampai habis di situ menjadi debu tanah. Sedangkan Yesus diambil, dikuburkan di kuburan orang lain. Kuburan keluarga Yusuf dari Arimatea. Bukan kuburan keluarga Yusuf, keluarganya. Yesus dikuburkan. Wow.
betul-betul mengalami penderitaan. Dia keturunan Raja Daud. Dia melakukan kebenaran, keadilan, hidup suci. Dia mati dan dikuburkan. Dan kuburannya dijaga oleh pasukan prajurit dari kerajaan Romawi dan pasukan dari para imam untuk mereka berjaga-jaga. Selama 3 hari Yesus turun ke dalam dunia orang mati, memproklamasikan bahwa dia sudah menyerahkan nyawanya dan sudah mengalahkan kejahatan, maut, dan dia nanti pada waktu hari ketiga dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pelayanan dan penderitaan Yesus betul-betul nyata, historis. Bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk setiap orang sepanjang zaman. Kematian Yesus bersifat kekal, melintasi zaman, waktu, ruang, dan juga bersifat eskatologis. Karena dengan kematiannya di atas kayu salib ini, kita tidak mengalami kematian lagi. Ingat firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mengalami kebinasaan karena dosanya, dialah yang menanggung murka Allah, dan itu digantinya oleh anaknya. Dan kita yang percaya akan karya Yesus, oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, kita beroleh hidup. Jadi pada waktunya nanti Yesus datang kedua kali, saudara dan saya, kita semua, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, akan menikmati hidup. Tidak lagi mengalami kematian. Orang percaya akan mati satu kali dan dia akan mengalami hidup setelahnya. Hidup selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Kiranya video pembelajaran hari ini mengingatkan kita akan pelayanan dan penderitaan Yesus. Kematiannya diawali dari inkarnasinya. Dan antara inkarnasi dan kematiannya, penderitaan demi penderitaan dialami, tetapi dia tetap melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan sempurna, hanya untuk kemuliaan Bapa, kemuliaan dirinya, kemuliaan Roh Kudus, supaya setiap kita yang percaya beroleh penebusan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, pimpin ke Kalvari. Kita bersyukur, darah Yesus sudah mengalir dan telah memberikan kita pengampunan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mendapatkan pembelajaran ini dengan lengkap. Baca, pelajari lagi firman Tuhan, mengenal Kristus dengan baik dan benar dari Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.